Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12, sekarang kita akan belajar mata pelajaran akuntansi perbankan syariah. Nah, di sini Ibu akan membimbing kalian untuk mempelajari materi akuntansi transaksi kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah. Anak-anakku, apa sih kartu kredit syariah itu? Kartu kredit syariah salah satu produk bank yang memudahkan nasabahnya dalam transaksi belanja atau penarikan uang secara tunai. Jadi kita bisa memanfaatkan kartu kredit salah satunya. Karena kita perbankan syariah, maka yang kita bahas adalah kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah merupakan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank syariah dan sejenisnya untuk dapat digunakan oleh pembawanya atau pemegang kartu guna membeli segala keperluan, barang-barang, serta pelayanan secara utang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aturan terkait kartu kredit pada lembaga keuangan syariah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1 serta surat Yusuf ayat 72. Dan lebih khususnya lagi ada pada Fatwa DSN MUI nomor 54 DSN MUI /10/2006 tentang syariah bank. Ketentuan kartu kredit syariah yang ada pada Fatwa DSN MUI nomor 54 yaitu 1. Berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan antar pihak berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, para pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit kartu, yaitu bank, pemegang kartu, yaitu nasabah, dan penerima kartu, yaitu merchant. Merchant di sini misalkan Gria, Matahari, Alfamart, atau Indomart, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, membership fee adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan. Merchant fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu, yaitu bank syariah, sebagai upah atau imbalan atau disebut dengan ujroh atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan. Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai. Takwid adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan. Denda keterlambatan atau late charge adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Ketentuan akad kartu kredit syariah. Yang pertama yaitu akad kafalah. Kafalah adalah jaminan. Penerbit kartu atau bank di sini adalah penjamin bagi pemegang kartu atau card holder terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan merchant. Yang kedua adalah qard. Qard di sini adalah pinjaman. Nah, penerbit kartu atau bank adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Yang ketiga adalah ijaroh, yaitu sewa. Nah, di sini penerbit kartu atau bank adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijaroh atau sewa ini, pemegang kartu dikenakan membership fee. Pada ketentuan fee di kartu kredit syariah, di sini yang pertama adalah iuran keanggotaan atau membership fee. Penerbit kartu atau bank berhak menerima iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan atas izin penggunaan fasilitas kartu. Yang kedua adalah fee penarikan uang tunai.
Penerbit kartu atau bank boleh menerima fee penarikan uang tunai sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Merchant fee, yaitu penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau ujroh atas perantara pemasaran dan penagihan. Dan yang terakhir adalah fee kafalah. Penerbit kartu atau bank di sini boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah. Nah, sekarang kalian akan mengetahui apa perbedaan kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional. Nah, dilihat dari fungsinya, kartu kredit syariah ini memudahkan transaksi non-tunai, sama juga dengan kartu kredit konvensional, sama-sama memudahkan transaksi non-tunai. Nah, kita lihat dari pihak penerbit kartu. Pada kartu kredit syariah, penerbit kartunya itu adalah bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada konvensional, penerbit kartunya itu adalah penerbit bank konvensional. Kita lihat dari sistem akadnya. Nah, untuk syariah, tidak diberlakukan sistem bunga, tetapi sesuai prinsip syariah. Dan pada konvensional, adanya denda berupa bunga jika melakukan transaksi tarik tunai atau pinjaman kartu kredit. Nah, untuk perhitungan angsuran kartu kredit pada bank syariah, pada kartu kredit syariah, yaitu menggunakan monthly fee. Apa itu monthly fee? Nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Di konvensional, di sini adanya pokok, utang, dan bunga. Nah, selanjutnya di penetapan denda. Pada syariah, adanya takwid sudah diperhitungkan dan ditetapkan di awal. Dan di konvensional, ada denda dihitung tergantung lamanya keterlambatan pembayaran utang. Nah, pada promo dan potongan harga, di sini pada kartu kredit syariah tidak banyak promo atau penawaran karena sifatnya untuk transaksi produktif. Sedangkan pada konvensional, banyak promo dan potongan harga yang ditawarkan. Kalian sudah mempelajari pada slide sebelumnya bahwa perhitungan angsuran kartu kredit syariah itu menggunakan monthly fee. Di sini Ibu memberikan contoh studi kasus 1 untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung net monthly fee-nya. Misalkan, seorang nasabah memiliki sebuah kartu kredit syariah A dengan limit sebesar 10 juta rupiah dan besaran monthly fee-nya adalah 1%. Perhitungan monthly fee nasabah tersebut adalah sebagai berikut. Besaran limit 10 juta rupiah, kalikan besaran monthly fee 1%. Hasilnya adalah 100.000 rupiah. Nah, nasabah tersebut melakukan transaksi pada tanggal 1 Maret 2019 sebesar 1 juta rupiah menggunakan kartu kredit syariah. Tagihan tersebut akan dicetak pada tanggal 5 Maret 2019 dan jatuh tempo adalah tanggal 5 bulan berikutnya, yaitu 5 April 2019. Namun, nasabah yang bersangkutan melakukan pelunasan tagihan sebesar Rp600.000 pada tanggal 2 April 2019. Sehingga uang yang tersisa dan belum terbayarkan adalah sebesar Rp400.000. Artinya, Rp1 juta ini harus terbayarkan Rp600.000. Jadi sisanya adalah Rp400.000. Nah, dari sisa inilah hitungan net monthly fee bisa dilakukan. Rumus dari menghitung net monthly fee ini sudah Ibu berikan pada modul yang kalian pegang dan kalian lihat di sana. Silahkan baca bahwa rumusnya adalah outstanding, sisa utang ya, outstanding itu dikalikan monthly fee dan dibagi besarnya limit. Nah, di sini sisa utangnya atau outstandingnya adalah Rp400.000. Kali hasil dari pembagian Rp100.000 di Rp10.000. Maka hasil akhirnya adalah Rp4.000. Di sini ada akad kartu kredit syariah, ada 4 yaitu kafalah,
Bank Syariah selaku penerbit kartu, maka Bank Syariah juga sebagai bank penjamin, serta akan memperoleh keuntungan berupa fee atau ujroh dan nasabah melalui jasa tersebut. Yang kedua adalah qard. Qard ini adalah akad yang layaknya fitur pinjaman untuk mengambil sejumlah uang tunai melalui kartu kredit syariah. Ijaroh atau sewa, yaitu member fee ini sifatnya tetap dan telah dijelaskan sejak awal aplikasi kartu kredit tersebut. Yang terakhir adalah SARF. Ini adalah salah satu fitur yang diberikan bank yang dapat dimanfaatkan saat bepergian ke luar negeri. Keuntungan kartu kredit syariah di sini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah prinsip dan ketentuan Islam di dalamnya. Nah, di sini transaksi dalam syariah card atau kartu kredit syariah tidak boleh mengandung unsur riba. Dan kedua adalah penerapan sistem akad daripada bunga. Nah, di sini pendapatan bank syariah hanyalah berdasarkan akad, bukan bunga. Yang ketiga adalah sistem amal melalui denda. Nah, denda atau takwid di bank syariah itu akan disalurkan kepada lembaga sosial. Pencatatan transaksi kartu kredit syariah. Ini adalah inti dari materi kita. Tetapi sebelum Ibu lanjutkan, Ibu harap semuanya memposisikan sebagai pegawai bank karena kalian di sini akan membuat jurnal pada bank. Nah, baik, kita mulai dari kafalah. Kafalah adalah jaminan. Nah, akad kafalah di sini yaitu akad penjaminan. Bank penerbit adalah penjamin nasabah. Akad kafalah menimbulkan pendapatan bagi bank syariah berupa ujroh kafalah yang ditagihkan kepada pemakai kartu kredit syariah atau pemegang kartu kredit syariah. Bank syariah akan membuat jurnal pengakuan pendapatan ujroh kafalah seperti yang ada pada jurnal warna kuning ini, yaitu piutang ujroh kafalah pada pendapatan ujroh kafalah. Artinya, piutang ujroh kafalah berada di debit itu bertambah dan pendapatan ujroh kafalah berada di kredit itu bertambah juga. Nah, selanjutnya pada saat menerima pembayaran ujroh kafalah dari pemakai kartu kredit syariah, Bank Syariah akan mencatat jurnal sebagai berikut. Seperti yang ada pada jurnal warna merah, yaitu kas pada piutang ujroh kafalah. Artinya, kas pada debit bertambah karena di sini bank menerima uang dari pemakai kartu kredit syariah dari pembayaran ujroh kafalah ini, dan piutang ujroh kafalah pada kredit berkurang karena bank di sini sudah menerima pembayaran dari kartu kredit syariah atau pemegang kartu kredit syariah sudah membayar pembayaran ujroh kafalah kepada bank. Nah, dilanjutkan dengan qard atau pinjaman. Bank syariah memberikan pinjaman kebajikan kepada card holder atau pemegang kartu, yaitu pada transaksi penarikan uang di ATM. Misalkan pada saat pengguna kartu kredit syariah mengambil uang melalui ATM, Bank Syariah akan mengakui penambahan piutang card dan pengurangan kas ATM. Jurnalnya seperti yang dicatat pada jurnal warna hijau. Nah, ini piutang card nasabah pada kas ATM. Nah, di sini artinya piutang card nasabah pada debit bertambah dan kas ATM pada kredit berkurang karena di sini bank mengeluarkan uang, ya. Selanjutnya, pada saat nasabah kartu kredit syariah melunasinya, Bank Syariah akan mencatat jurnal sebagai berikut. Nah, ini jurnalnya ada pada jurnal warna ungu, ya. Kas pada piutang card. Nah, di sini artinya kasnya bertambah di debit, artinya si bank ini menerima uang, ya, menerima uang dari pemegang kartu kredit syariah. Nah, selanjutnya si piutang card-nya berkurang, berada di kredit dikarenakan pemegang kartu kredit syariah atau nasabah ini sudah melunasinya kepada bank atau bank sudah menerima uang dari nasabah, yaitu pemegang kartu kredit syariah. Sekarang kita lanjut ke ijaroh atau sewa. Di sini
Akad ijaroh yaitu ketika nasabah membayar membership fee-nya, maka begini, Bank Syariah mengenakan sejumlah biaya keanggotaan kepada nasabah selaku card holder atau pemegang kartu syariah. Nah, di sini pada saat menagih member fee ujroh ijaroh kepada nasabah, Bank Syariah akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, ini jurnalnya ada pada warna biru ya, piutang ujroh ijaroh pada pendapatan ujroh ijaroh. Nah, di sini artinya piutang ujroh ijaroh berada pada debit artinya bertambah, dan pendapatan ujroh ijaroh ini ada di kredit artinya bertambah ya, pendapatan banknya bertambah. Selanjutnya, pada saat nasabah kartu kredit syariah membayar members fee atau ujroh kafalah, Bank Syariah akan mencatat jurnalnya sebagai berikut, yang seperti yang tercantum pada jurnal warna hijau ini, yaitu kas pada piutang ujroh ijaroh. Nah, di sini artinya kas di debit bertambah karena di sini si bank menerima uang ya, member fee atau ujroh ijaroh dari pemegang kartu kredit syariah, sehingga kasnya bertambah, dan di kredit adalah piutang ujroh ijarohnya berkurang ya. Sekarang kita masuk ilustrasi transaksi kartu kredit syariah. Nah, di sini Ibu punya satu contoh studi kasus 2 yang akan kalian pelajari, yaitu soalnya adalah pada 1 Maret 2019, Bank Syariah Indonesia menandatangani akad untuk penerbitan kartu kredit syariah dengan Tuan Rival. Kartu selesai diproses pada tanggal 15 Maret 2019 dengan limit transaksi 10 juta rupiah. Ketentuan biaya transaksi bagi Tuan Rival adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya membership tahunan sebesar Rp200.000. Biaya tersebut akan ditagih pada akhir periode, yaitu 15 Maret 2020. Ujroh cord 1% dari limit transaksi per bulan dikenakan atas sisa utang cord transaksi yang terjadi selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Nah, di sini poin A, tanggal 25 Maret 2019, Tuan Rival melakukan pembelian barang di Care 5 3 juta rupiah. Yang poin B, tanggal 10 April 2019, Tuan Rival membayar utangnya sebesar 2 juta rupiah. Dan C, tanggal 26 April 2019, Tuan Rival membayar utang ujroh cord. Nah, di sini yang diminta yang pertama adalah buatlah jurnal yang harus dicatat oleh Bank Syariah Indonesia. Yang kedua adalah sajikan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia per 30 April 2019. Jawaban dari soal ilustrasi transaksi kartu kredit syariah yang sudah Ibu bacakan di slide sebelumnya, yaitu kita mulai dari jurnal tanggal 25 Maret 2019. Tuan Rival melakukan pembelian barang di Care 5 sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini berarti kalau pembelian barang otomatis bank memberikan utang kepada nasabah atau kepada pemegang kartu kredit syariah. Jadi uang bank ada di nasabah, diakui sebagai piutang cord sebesar 3 juta rupiah berada di debit bertambah, dan kas sebesar 3 juta rupiah berada di kredit berkurang ya, karena bank di sini mengeluarkan uang. Selanjutnya, tanggal 10 April 2019, Tuan Rival membayar utangnya sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini otomatis bank menerima uang dari Tuan Rival atau dari nasabah sebesar 2 juta rupiah. Maka di debit adalah kas bertambah sebesar 2 juta rupiah, dan di kredit piutang cord-nya berkurang sebesar 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya tanggal 26 April 2019, Tuan Rival membayar utang ujroh cord. Nah, di sini berhubung jatuh temponya tanggal 25, setiap tanggal 25, maka tanggal 25 April 2019 harus ada jurnal yang dicatat pada bank. Di sini jurnal yang dicatat pada bank adalah di debit piutang ujroh cord sebesar Rp10.000 dan bertambah ya di kredit pendapatan ujroh cord sebesar Rp10.000 bertambah. Nah, dari mana Rp10.000 ini?
yaitu dari perhitungan Redmond-Levy yang dari sisa utang nasabah sebesar 1 juta rupiah. Boleh dihitung sama kalian dari rumus sisa utang 1 juta dikalikan dengan pembagian dari 100.000 dibagi 10 juta rupiah. Nanti akan didapatkan 10.000 rupiah. Nah, itu sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya ya. Selanjutnya tanggal 26 April 2019. Nah, di sini adalah transaksi Tuan Rival bersama bank di mana bank menerima uang yang 10.000 rupiah sehingga di debit adalah kas bertambah 10.000 rupiah dan kredit piutang ujroh qardnya berkurang sebesar 10.000 rupiah. Setelah kita menyelesaikan jurnal pada Bank Syariah Indonesia, maka sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan Bank Syariah Indonesia. Nah, berhubung tadi di jurnal hanyalah satu akun yang masuk ke laporan posisi keuangan Bank Syariah Indonesia, yaitu akun piutang qardnya saja. Nah, di sini akun piutang qardnya adalah 1 juta rupiah nominalnya. Nah, kita masukkan ke posisi aktiva ya, di sini ke aktiva pada laporan posisi keuangan Bank Syariah Indonesia. Demikian penjelasan akuntansi transaksi kartu kredit syariah dari pengertian landasan hukum, akad-akadnya, semuanya sampai dengan jurnal dan laporan posisi keuangan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.